Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Umi Kulsum NIM 119120339. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi fikih wakaf dan hukum perwakafan, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang legislasi wakaf. Ayo disimak. Legislasi wakaf. Dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat yang berbicara langsung mengenai wakaf. Oleh karena wakaf termasuk infak fisabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 yang berisi perintah untuk berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menafsirkan Quran Surah Al-Hajj ayat 77 bahwa orang yang beriman diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan salat wajib dan berbagai salat sunnah. Dan sebagai dampak ketekunan beribadah tersebut, maka kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia agar beruntung dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berbuat kebaikan kepada manusia bisa dimaksudkan sebagai wakaf. Selanjutnya, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 yang berisi tentang menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Maksudnya, kita haruslah mengeluarkan infak dari barang yang halal lagi baik yang kita peroleh dari usaha kita dan dari apa yang Allah keluarkan bagi kita di bumi. Dan janganlah kita sengaja memilih barang yang jelek untuk kita berikan kepada orang-orang fakir miskin. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Seperti yang termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu,
Ayat 261 dari surah Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hadis tentang wakaf. Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah: Umar memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi, dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripadanya. Apa yang Baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya." Lalu Umar menyedekahkannya. Ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir, dan para tamu. Hadis ini diriwayatkan oleh jamaah. Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Artinya, apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.